Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Kakajian Channel. Sekarang Kakajian Channel kembali menyampaikan informasi-informasi yang aktual. Dan saat sore hari ini kita akan kedatangan seorang tamu yang tidak asing lagi di Kota Cimahi, yaitu Bapak DRS Yus Rosnaya dari Komisi 3 DPRD Kota Cimahi. Waktu selanjutnya kami panggil untuk bisa hadir di tempat ini kepada Bapak Yus. Selamat datang Pak Yus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat datang kembali kepada studio Ya, Kakan Channel. ya, terima kasih Pak. Silakan duduk Pak. Ya. Aduh, Cuci tangan dulu ya. mangga Pak, mangga. Kita harus memenuhi prokes Pak. Iya siap. Ya. Selamat sore rekan-rekan, rekan-rekan KKJN. Terima kasih Pak Yudi atas undangannya. Saya ini walaupun ya memang waktu cukup Padat ya. kegiatannya. Tapi dibuka dulu ya. Mangga, makanannya. Pak, ya. Sahabat-sahabat Kakajian Channel, beliau ini dengan aktivitas kesibukannya yang sangat luar biasa. Makanya dengan sore-sore seperti ini kita culik sebentar untuk kita berdiskusi, untuk kita memberikan pencerahan tentang perkembangan Kota Cimahi khususnya di dalam dunia olahraga. Gitu Pak ya. Iya siap. Lebih jelas Bapak bisa memperkenalkan diri sebagai ketua Komisi 3 membidangi salah satunya pariwisata, olahraga, dan khususnya untuk lapangan Sangguriang Pak. Iya. Terima kasih Pak Yudi atas undangan dan pada saat ini, sore ini, apa yang diharapkan oleh Pak Yudi, kebetulan saya memegang ketua Komisi 3 dan sudah tidak asing lagi, nama saya dari dulu nggak rubah Pak Yudi. Gitu. Nama saya Yus Rusnaya, agak asing gitu. Rusnayanya di dalam rumus bahasa Sunda itu nggak ada sebetulnya Yus Rusnaya ya gitu. Sebetulnya dulu itu nama saya itu Rusiana. Waduh, terus ya. Rusiana ya. Ya. Tapi dalam ijazah ada kesalahan penulisan. Ya. Ya ada penulisan di sekolah jadi bukan Rusiana tapi Rusnaya. Oh. Nah, untuk dirubah lagi, ya lebih baik merubah akte kelahiran Ya. daripada merubah ijazah itu. Nama saya jadi agak aneh kan Ya. gitu. Kebetulan juga saya di Ketua Komisi 3 sekaligus sebagai ketua cabur di Kota Cimahi, yaitu sepak bola. Sepak bola. PSSI Pak ya. Ya, namanya Ketua Askot PSSI Kota Cimahi. Gitu. Kalau dulu mah Pencab. Ya. Gitu. Sejak tahun berapa itu Pak? Saya memegang ini dari tahun 19 kan. 2019. 2019. Tapi beraktivitas itu dari tahun 15. Dari perubahan Pencab ke Askot. Waktu itu ketuanya Pak Haji Herman mundur, ganti sama Pak Amrullah, saya selaku anggota komite Askotnya. Sekarang perjalanan PSSI sendiri Pak di Kota Cimahi sudah mempunyai lapangan sendiri belum Pak? Ya, ini aneh. Anehnya Kota gimana? Cimahi anehnya begini. Dari tahun 2004 sampai tahun 2014 itu stagnan. Ya, Tapi ada Pak. sehingga lapang tidak terurus. Ya, entah ada apalah, saya nggak tahu. Hanya pada saat itu komunitas sepak bola protes ke Pemkot Cimahi Ya. untuk bisa merevitalisasi Stadion Sangguriang. Sangguriang. Ya, dengan kestagnanan ini akhirnya Stadion Sangguriang seperti sekarang nggak layak untuk dipakai kan gitu. Nah di sini anehnya bahwa
prestasi Kota Cimahi walaupun tidak ada stadion, sekarang di Pemkot Cimahi ini, di Kota Cimahi ini punya klub yang berkiprah sekarang di Liga 2. Klub apa itu, Pak? Ya, Klub sepak bola apa itu yang di... ya PSKC Oh, lah. PSKC ya. PSKC atas bentukan klub-klub klub yang ada di Kota Cimahi. Dan kebetulan ada sosok Pak Edi Edi Mulyo Mulyo, ya, yang memang tidak ada duanya untuk berkiprah di sepak bola. Akhirnya Kota Cimahi juga terangkat. Dan Ya. alhamdulillah pada saat itu kami dari Askot juga mendorong ada kerjasama dengan beliau. Alhamdulillah sampai sekarang juga kerjasamanya berjalan. Nah, gitu. Nah, sekarang tadi ada PSSI, Ya. ada PSKC, Pak ya. Ya. Nah, apakah PSKC itu yang telah mengangkat Kota Cimahi itu mempunyai lapangan tersendiri di Cimahi, Pak? Atau ada tempat lain? Kalau begini ya, PSKC itu sekarang menjadi klub profesional. Ya. Ya. Kalau Askot ini pembinaan bibit-bibit sepak bola yang sifatnya amatir. Ya. Nah, di mana hasil amatir ini bisa ke PSKC kan. profesional. Kebetulan di Cimahi ada PSKC kan seperti itu. Nah, untuk menggunakan lapang tersebut yang profesional ini ya bagusnya punya lapang. Kan Ya. begitu, bagusnya di Cimahi ini punya lapang. Nah, sekarang tidak punya lapang. Akhirnya menggunakan stadion yang berada di wilayah lain. Oh. Gitu. Nah, sekarang kita kembali ke PSSI, Pak, sama Sangkuriang, lapangan Sangkuriang. Terus saya mendengar bahwa lapangan Sangkuriang itu mau dibangun, Pak. Ya, mau direvitalisasi sebetulnya semenjak Askot PSSI terbentuk, itu sudah bergulir untuk berusaha ke pemerintah daerah untuk bisa revitalisasi. Ya. Waktu zaman Bu Ati katanya mau mengocorkan anggaran, kalau nggak salah 3,5 M, ternyata tidak, kan begitu. Nah, ketika Pak Ajay dengan Pak Ngatiana terpilih dari periode 17 sampai 22 ya. 22. Nah, itu pada tahun 18 Askot PSSI bersama Pemkot untuk membuat suatu usulan perencanaan ya. Usulan ke provinsi begitu untuk bisa memberikan bantuan untuk pembangunan revitalisasi Stadion Sangkuriang. Walaupun memang perjalanannya ya sangat panjang, sangat berat, banyak tantangan, hambatan dan itu. Akhirnya pada tahun sekarang rencana tersebut sudah ada bantuan dari provinsi ya. Begitu. Pemirsa, kalau kita berbicara tentang Sangkuriang itu sangat luar biasa karena Bapak Yusuf salah satu putra dari tokoh adanya lapangan Sangkuriang. Mungkin saat ini juga kita sedikit bisa mengorek dengan waktu yang singkat, perjalanan singkat mungkin bisa dipertanyakan sehingga sampai sekarang waktu dekat akan dibangun sebuah stadion yang sangat megah dengan dana dari provinsi. Nah, mungkin sedikit kita akan mengorek asal usulnya dari Stadion Sangkuriang itu sendiri. Ya. Pak, sedikit Pak mengenai Stadion Sangkuriang itu singkat, cepat, padat, Pak. Singkat, padat, cepat gitu ya. Ya begini, Stadion Sangkuriang ini awalnya namanya Stadion Sukarela tuh. Ya. Jadi Sukarela ini Pada masa awal-awalnya namanya Kecamatan Cimahi ya. Nggak ada. Waktu masih Kabupaten Bandung, Pak ya? Ya, gitu. Nah, Kecamatan Cimahi pada saat penjajahan Belanda, Jepang Ya. di Jepang itu oleh Jepang itu Kecamatan Cimahi ini harus punya lapang.
Ya. untuk olahraga Taiso. Nah, ini mana nih Taisonya? Itu Jepang, Pak. Taiso. Ya. Nah, itu akhirnya tokoh-tokoh Cimahi diantaranya Dr. Sani, ya, terus Pak Amung dari perwira kepolisian, Ya. termasuk Lim Ahmad Wijaya itu Ya. pengusaha di Cimahi, Ya. orang Tionghoa ikut berjasa pula beliau ini, kan begitu. Untuk lapang Sangkuriang Untuk itu. lapang Sangkuriang, lalu Pak Lurah oleh daripada Suka, termasuk bapak saya sendiri pada saat itu. Bapaknya Pak Yus. Iya, dan apalagi pada saat itu memang untuk menggalang dana satu kecamatan Cimahi itu dari desa Cilame sampai Meleber, kan, 12 desa yang akhirnya terkumpul dibelikan tanah seluas 1 hektar lebih ke Mama BC, kan gitu. Untuk menamakan lapang apa kan gitu. Akhirnya sepakat bersama-sama karena patungan, gotong royong ya. Ya. Akhirnya namanya jadi Lapang Sukarela. Nah, Beriring dengan waktu singkat itu ya. ya. Karena waktu Singkat. ya. Tahun 68 Sukarela itu dibuat stadion. Kan gitu, tahun 68 itu zaman Pak Lili Sumantri ya. Dibikin stadion dan diresmikan pada tahun 74 oleh Pak Gubernur Solihin itu. Tanggal 28 Agustus ya tahun 1974. Nah itu riwayat pembangunan Stadion Sangkuriang dan juga diiringi dengan prestasi-prestasi pemain, kan begitu. Pada saat itu Stadion Sangkuriang ini dengan awal dari Sukarela dengan Stadion Sangkuriang ini banyak mencetak pemain-pemain berkaliber nasional. Salah seorang siapa, Pak? Salah duanya gitu. Banyak sebetulnya ya, diantaranya dulu itu ada Ruenda ya, Pak Ruenda. Pak Amung sendiri itu mantan pemain Persib yang dari kepolisian itu. Ya. Lalu zaman kesininya ada Pice Timisela, pemain nasional juga itu. Lalu Max Timisela, kan begitu. Itu pemain-pemain berkaliber nasional dan juga sampai liga ya, sampai liga tahun 90-an sampai awal 2000 itu menjadi Biscam Persikab. Kan begitu, Persika Biscam. Persib juga di sini mainnya, kan begitu. Karena apa? Pada saat itu memang Stadion Sangkuriang ini bertaraf nasional. Ya, kalau sekarang mah sudah banyak yang lebih dari itu. Jauh. Nah, sekarang masuknya ke tipe C. Gitu. Hingga pada tahun 2000 awal mau masuk ke awal 2000 itu tahun 90-an ini Persikab ini ada di Liga 1 ya, itu prestasi. Kalau pada saat itu Pak, stadion itu bisa menampung berapa orang, Pak? Ya antara 5.000 sampai 10.000 penonton. Nah, gitu. Sekarang kan situasinya sudah berubah, Pak ya. Ya, situasi sudah berubah. Ya kita berharap waktu dekat stadion itu dibangun dengan dana yang tidak sedikit. Kalau sekarang sudah mulai dibangun belum, Pak? Ini udah masuk ke tahap pelelangan. Baru pelelangan, Pak ya. Pelelangan dan juga yang tadinya anggarannya menggunakan progres tahunan ya. Sekarang jadi multi jadi bisa beberapa tahun lah. Bisa 2 tahun, 3 tahun. Pelaksanaan pembangunannya. Iya. Nah, kita kan asik Pak ini obrolannya. Tapi kalau kita gini terus kan haus juga Pak ya. Betul, haus.
Mungkin kita bisa Ibu sambil ngobrol Pak, kita biar sambil ngopi Pak. Ah, iya. Sambil ngobrol ya, ini ada ini nih, aduh ada apa ini? Ada empon-empon. Ya. Wedang uwu. Oh, ini wedangnya ya. Buat Bapak sok mangga di Jogja, kamu Bapak. Ini teh untuk menguatkan stamina. Amin. Wedang Nusantara. Coba tuh Bapak. Ini empon-emponnya. Mungkin ada sedikit yang disampaikan sama Ibu tentang empon-empon Pak. Kalian yang mau ditanyakan. Iya. Empon-empon itu apa ya? Empon-empon itu adalah minuman herbal. Oh, yang membuatnya Ibu Epon. Iya. Simplit. Jadi ini untuk meningkatkan stamina Bapak. Iya, iya, Sama iya. dijadikan lebih seperti ini. Oh, gitu. Meningkatkan imun kita. Ada rasa hangat, Hangat sekali. manis. Manis. Tapi Bapak lihat saya aja kalau manis. nggak pakai gula juga, manis ya? Manis. Tolonglah Bapak nanti bawa ke kantor. Siap. Coba kasih tahu yang lain Ya. untuk coba. Amin. Dan jadi bekerja itu bergairah Pak. Tapi saya coba dulu ya. Silakan Bapak makan. Coba. Mantap. Kalau kurang Mantap. mantap lihat saya. Iya, mantap. Ya, Bapak ya. Makasih Bu ya. Siap. Ini Pak. Iya. Minuman kesehatan Pak. Betul, tradisional ya. Tradisional. Makanya KKJN ini Pak semangat semua Pak. Amin. Mudah-mudahan ini juga lingkungannya bisa terlindungi oleh ini nih. Ya. Kesehatannya ya. Ya. Sama empon. Apalagi situasi pandemi seperti ini Pak. Ya. Empon-empon ini kan terbuat dari bahan-bahan yang bahan-bahan lingkungan kita gitu, jahe, kunyit. Jadi menambah ini imun kita Pak. Betul. Apalagi sekarang jahe kan lebih mahal harganya ya. Iya. Ini akan mengangkat para petani yang menggeluti rempah-rempah ini. Rempah-rempah betul. Ya, yang disebut empon-empon ya. Ya, ya. Nggak tahu kenapa disebut empon-empon Pak Yudi. Oh nanti kita kayak lagi Pak, karena kami nggak tahu Pak. Yang tahu Ibu tadi gitu. Oh gitu. Ya. Ibu siapa namanya? Ibu Prita. Tahu berita, ya. Iya. Ya. Oke Pak, Iya, kita kembali kepada obrolan tentang Sangkuriang Pak. Ya. Sangkuriang itu akan dikerjakan selama 3 tahun Pak ya. Ya. Pemirsa kita akan mengulik sedikit, kita akan korek-korek sedikit. Kira-kira lapangan Sangkuriang itu untuk apa saja? Hanya untuk sepak bola saja atau ada olahraga yang lainnya yang bisa menampung lapangan itu sendiri atau bisa menumbuhkan pekerja-pekerja baru di lingkungan itu. Mari kita selanjutnya kita ngobrol langsung kepada yang bersangkutan. Pak, kira-kira lapangan Sangkuriang itu hanya untuk sepak Begini, bola atau Stadion Sangkuriang ini di dalamnya dan juga di luarnya direncanakan sedemikian rupa agar juga cabur-cabur yang lain ada. Oh. Di antaranya ada lintasan trek ya, ya? trek atletik. Oh, di samping lapangan. Betul. Jadi ada trek. Lalu di luarnya di samping ada taman itu ada lapang bola basket. Di samping lapangan. Iya di luar, Oh, di luar stadion itu Di luar stadion. buat taman kan. Ya. Nanti di taman itu ada lapang basket, Basket. voli kan seperti itu. Oh. Jadi terbuka. Ya, ya. Ya. Itu disesuaikan dengan nanti disesuaikan dengan taman itu sendiri, luas tanahnya juga kan seperti itu disesuaikan. Ya, di sana selain itu badminton atau olahraga yang lain Itu akan dibangun nanti dibangun di juga. luar Stadion. Stadion Sangkuriang. Tapi lingkungan tidak terganggu Pak ya, tanah tetap tanah stadion. Enggak, itu di luar lingkungan. Oh, di luar lingkungan itu. Iya. Tapi anggaran yang sama. Enggak, Oh, beda lagi. beda lagi itu KONI yang mengusulkan nanti. Oh. KONI ke pihak Pemkot. Jadi di sekitar lapangan itu nanti akan dibangun tempat lari, lomba lari, lintas ya. sama
bola voli, basket. basket. Ya. Paling kurang lebih seperti itu, Pak ya. Ya. Tapi untuk penggantian GOR nanti Disbud Parpora selaku leading sektornya di dinas Ya. sudah mempersiapkan lahan untuk penggantinya itu. Oh, gitu. Iya. Ada bocoran, Pak, tempatnya? Belum ada bocoran gitu. Oh, gitu. Belum. Jadi tujuannya dengan dibangunnya Stadion Sangkuriang itu sendiri, Pak, apakah untuk memotivasi anak-anak Cimahi, pemuda-pemuda Cimahi untuk selalu berolahraga, berprestasi, Ya. atau ada yang lain, Pak? Begini, ini terpacu oleh begitu masyarakat ya, sebagian besar itu sangat hobi terhadap sepak bola. Lalu secara historis Cimahi ini punya prestasi untuk sepak bola. Lalu juga sekarang ada Impres nomor 3 tahun 19, instruksi Presiden terkait percepatan pembangunan persepak bolaan nasional. Oh. Nah, itu ada landasan hukumnya kan seperti Iya, itu. iya, iya. Menginstruksikan satu ke 15 kementerian Iya. yang terkait, kedua menginstruksikan ke gubernur dan juga ke kepala daerah tingkat 2, dalam Ya. hal ini bupati atau wali kota. Ada 2 hal di sana. Pertama adalah kepala daerah tingkat 1 maupun tingkat 2 untuk membangun sarana dan prasarana dengan anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Yang kedua, bahwa gubernur dan wali kota Ya. gitu ataupun bupati untuk menganggarkan pembinaan atlet sepak bola usia dini ya, usia dini 13, 15, 17, senior kan gitu. Ya. Disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Nah, ini landasan hukumnya. Jadi penguatannya itu didorong juga oleh masyarakat kan seperti itu. Ya, alhamdulillah Cimahi insya Allah 2 dan 3 tahun lagi akan terbentuk stadion. Walaupun memang stadion itu kelasnya sekarang, kalau dulu mah kelas A itu. Iya. Dulu Sekarang waktu- turun lah. Sekarang menjadi kelas C. Kalau kelas A itu penontonnya dari 30.000 ke atas. Ya, itu kelas A yang seperti Jalak Harupat. Tapi nanti setelah dibangun itu kira-kira bisa menampung berapa ribu penonton, Pak? Nah, ini masuk ke klasifikasi C. Ya. Klasifikasi C ini daya tampungnya dari 5.000 sampai 10.000. Itu untuk regional aja di wilayah Jawa Barat, karena Cimahi sekarang ada 4 klub di Liga 3 PSSI Jawa Barat yang ikut berkiprah untuk menuju ke tingkat nasional. Nah, ini tentunya stadion itu digunakan untuk Liga Seri 3. Kalau boleh bocoran, Pak, peletakan batu pertama kira-kira bulan berapa, Pak? Ini belum ada bocoran sih. Karena lelangnya juga Belum. sekarang lagi ada penyesuaian, ada yang perlu disempurnakan dan begitu. Oke, terima kasih banyak. Saya yakin Bapak juga masih banyak sekali unek-unek penyampaian yang akan disampaikan kepada masyarakat. Ya. Tapi karena saya tahu Bapak tadi juga menyampaikan bahwa waktu Bapak juga sedikit, Ya. kita sengaja untuk memberikan peluang yang sedikit ini Amin. untuk menyampaikan kepada masyarakat. Next, minggu depan atau hari berikutnya kalau Bapak masih ada waktu lagi, saya Siap. undang lagi, Bapak Siap. kontak lagi, Ya. supaya ini apa yang niat dan tujuan Dewan itu bisa masuk kepada masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nah, untuk meng-closing ini, Pak, kira-kira apa yang Bapak sampaikan kepada masyarakat tentang keberadaan lapangan Stadion Sangkuriang itu sendiri, Pak? Ya.
Selamat sore, Bray. Untuk warga Kota Cimahi ya, yang komunitas sepak bola, semangat untuk komunitas sepak bola Cimahi, khususnya untuk PSKC, terus berkiprah saat sekarang akan bergulir di Liga 2. Kita doakan bersama-sama PSKC bisa melaju ke Liga 1. Hidup PSKC dan hidup Pak Edi Mulyo, hidup warga Kota Cimahi, hidup pemerintah Kota Cimahi. Hidup juga KKJN. Mudah-mudahan ini menjadi kolaborasi bersama, kita gotong royong untuk membangun persepak bolaan Kota Cimahi. Sekian. Terima kasih. Demikianlah obrolan kita KKJ Channel dengan Bapak DRS Yus Rusnaya, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cimahi. Saya KKJ Channel Wahyudi menyampaikan salam hormat kami kepada masyarakat. Apabila ada kata-kata kurang tepat, tinggal laku, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, jaya Kota Cimahi. Amin.